Hoster People, ketemu lagi sama aku Astia di video tutorial Niaga Hoster. Di video kali ini, aku mau ngumpulin orang-orang yang kepengen bikin website tapi nggak bisa coding. Karena aku akan spill atau kasih tahu kalian cara membuat website yang mudah untuk pemula tanpa coding. Bakal ada 5 tahapan yang perlu kalian pahami nih. Mulai dari menentukan jenis website, memilih platform apa untuk website, menentukan domain dan hosting, menginstal WordPress, dan mengoptimasi pengaturan WordPress. Oke, langsung aja ambil cemilan kesukaan kalian atau buat kopi biar konsen nyimaknya. Sebelumnya aku mau kepo dulu nih. Sebenarnya kalian mau bikin website jenis apa sih? Toko online, blog, atau yang lain? Kalian harus tahu dulu nih, jenis website apa yang mau dibuat. Karena bakalan berpengaruh sama pilihan domain, hosting, sampai temanya nanti. Website sendiri ada banyak jenisnya, Hoster People. Tapi ada 5 jenis website yang paling sering dipakai. Yang pertama, ada website toko online. Kalau kalian mau bangun bisnis, cocok banget nih bikin jenis website ini buat jualan dan ngebrandingin bisnis kamu. Tapi kalau kalian lebih butuh website buat nulis atau pengen jadi blogger, aku saranin buat bikin blog atau website pribadi. Karena kalian bisa bebas nulis apa aja yang kalian senangin di website pribadi. Next, ada website portofolio yang berguna banget buat kalian yang berkecimpung di dunia kreatif. Karya-karya yang kalian punya bisa dipajang di website dengan tampilan yang sesuai sama yang kalian mau. Selain terlihat lebih profesional, website portofolio juga bisa jadi salah satu cara buat meningkatkan personal branding kalian. Selanjutnya ada situs berita. Kalian nggak perlu menunggu jadi media besar untuk bisa punya situs berita. Bisa kok mulai dari menerbitkan artikel yang aktual dan kredibel pastinya. Terakhir ada website forum. Website ini nih yang dibutuhin banget sama kalian yang punya komunitas. Jadi gimana? Sampai sini udah tahu mau bikin website apa? Nah, masuk ke part selanjutnya ya, yang paling ditunggu-tunggu, yaitu rahasia cara bikin website tanpa coding. Lupain HTML, CSS, apalagi PHP. Langsung aja bikin website gak pakai ribet tanpa harus ngerti bahasa pemrograman pakai WordPress. Kalian cuma tinggal install, setting, pilih template, dan jadi deh, website kalian bakal langsung online. Udahlah, gampang banget dipakainya, gratis pula. Tapi jangan salah, walaupun gratis, kualitasnya tetap oke loh. Kalian tahu nggak sih, perusahaan besar apa aja yang pakai WordPress untuk bikin websitenya? Ada Sony Music, Microsoft News Center, The Walt Disney Company, sampai The New York Times. Keren banget gak sih, bestie? Yang kalian butuhin selanjutnya adalah hosting dan domain. Hosting itu ibaratkan rumah yang bisa menyimpan semua data website. Nah, sedangkan domain diibaratkan sebagai alamat rumah yang dibutuhin agar rumah bisa diakses oleh orang-orang. Dua-duanya sama-sama penting nih, supaya website kalian bisa online dan diakses melalui internet. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari hosting dulu. Sama halnya kayak milih pasangan hidup. Kalian juga perlu hati-hati saat memilih hosting, karena hosting yang bakalan nyimpan semua data website kalian, mulai dari tema, plugin, teks, media, dan lain-lain. Selain itu juga, hosting mempengaruhi kecepatan website kalian loh. Jenis hosting sendiri ada 3 nih, Hoster People, yaitu shared hosting, VPS, dan cloud hosting. Pertama ada shared hosting, yang mirip kayak apartemen. Sama halnya kayak gedung apartemen yang bisa ditinggalin banyak orang nih, shared hosting yang merupakan sebuah server bisa menyimpan beberapa website sekaligus. Jenis hosting ini tergolong paling populer di antara yang lain karena ada banyak banget kelebihannya. Pertama, gampang banget dipakai buat instalasi WordPress. Cuma butuh 1 klik aja. Dia juga menyediakan unlimited bandwidth. Dan yang paling membagongkan banget nih, udah sekalian sama gratis domain dan SSL. Kedua, ada VPS atau Virtual Private Server.
Server ini bisa diibaratkan kayak rumah, di mana kamu bisa mengatur isinya. Penggunaan VPS ini butuh kemampuan teknis dan cocok untuk website skala besar yang butuh konfigurasi server sendiri. Terakhir, ada cloud hosting. Simpelnya nih, cloud hosting itu adalah gabungan dari kemudahan pengelolaan ala share hosting, tapi punya kapasitas besar ala VPS. Gimana nih? Kepo ya? Mana kira-kira yang paling cocok buat kalian? Karena kalian mau bikin website pakai WordPress, hosting yang paling pas itu adalah share hosting. Hosting ini nggak gratis ya guys, tapi tenang, di Niaga Hoster kalian bisa dapetin unlimited hosting mulai dari Rp20.000 aja. Murah? Jelas. Murahan? Enggak dong. Niaga Hoster bisa menjamin kalian dapat keamanan, kecepatan, dan kemudahan pengelolaan yang berkualitas. Hosting udah, sekarang kita bahas domain yuk. Domain adalah alamat website yang kita tuju. Biasanya ditulis di search bar. Contoh nih, kalau kalian mau nonton YouTube, kalian nulis youtube.com di Google kan? Nah, kalau orang mau ke website kalian juga harus punya alamat atau domain yang bisa dicari di Google. Udah paham kan? Kenapa penting banget buat milih domain yang tepat? Aku punya beberapa tips nih untuk milih domain. Yang pertama, pastiin kalian pakai kata yang mudah diingat dan dieja, biar orang gak kesusahan buat ngafalin dan nulis domain kamu. Intinya, singkat, padat, dan jelas. Kedua, jangan terpaku sama .com aja ya. Masih banyak domain lain yang bisa dipakai dan mungkin lebih spesifik kegunaannya, kayak .id, .net, dan lainnya. Ketiga, sebisa mungkin jangan pakai angka dan tanda penghubung, karena bakalan susah pastinya untuk diingat. Keempat, sebisa mungkin bikin nama yang unik, biar nggak kena copyright orang lain. Kelima, pilih nama yang menggambarkan isi website kalian nantinya. Keenam, sesuaikan dengan asal target pengunjung. Misal nih, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lainnya. Sampai sini, udah kepikiran belum mau pakai nama domain apa? Saran terakhir nih ya dari aku, buruan beli domain sekarang. Bisa aja loh, domain impian kamu itu keburu dipakai dan dibeli sama orang lain. Karena domain adalah nama unik, jadi nggak bisa ada dua nama domain yang sama sekaligus. Nah, enaknya kalau pakai unlimited Niaga Hoster, kalian bisa dapat gratis domain.com senilai Rp115.000. Hemat banget kan? Nah, kalau udah siap semuanya, saatnya bikin website. Tapi sebenarnya kalau kalian beli unlimited hosting di Niaga Hoster, nggak perlu lagi sih repot-repot install WordPress. Soalnya udah ada fitur auto install WordPress yang bisa diaktifin pas kalian order hosting. Tapi kalau kelewatan, nggak masalah kok. Kita install aja yuk bareng-bareng. Pertama, login dulu ke cPanel. Informasi login cPanel ada di email yang bakalan dikirim setelah kalian order hosting. Atau kalian bisa akses ke http:// nama domain kalian /cpanel. Abis itu masuk ke bagian Softaculous Apps Installer. Cari logo WordPress, terus klik Install Now. Kalian tinggal pilih nama domain, isi detail website, bikin username dan password, dan jadi deh, WordPress udah terinstall di hosting kalian. Next, kita ke settingan WordPress yuk. Pertama, login ke dashboard WordPress di www.bukakurung.com/wp/admin. Abis itu, masukin username dan password kalian. Kayak gini nih, tampilan dashboard WordPress kalian. Di sini, kalian bisa setting website, posting konten, bikin halaman baru, masang plugin, dan lain-lain. Tapi, pertama-tama kita pasang tema dulu yuk. Caranya adalah masuk ke menu Appearance, klik Themes, terus pilih Add New. Di sana ada ribuan tema loh. Oke, aku coba pakai tema Sydney ya buat contoh. Langsung klik Customize aja untuk setting lebih lanjut. For your info, tiap tema punya settingan yang berbeda. Jadi mulai dari header, background, sampai footer. Kalau udah setting temanya nih, tinggal klik install aja. Tema bakal langsung terpasang di website.
Tapi kalau kalian udah punya tema sendiri dari pihak ketiga, kalian bisa klik upload theme dan tinggal install aja. Gimana? Gampang kan? Langkah selanjutnya adalah bikin sitemap yang berguna banget sebagai petunjuk untuk user dan mesin pencari buat ngasih info halaman mana aja yang bisa diakses. Caranya simple banget nih. Kalian cuma perlu masuk ke menu plugins, terus cari XML Sitemaps. Udah ketemu? Oke, kalau udah, lanjut aja install dan aktifkan plugin XML Sitemaps. Plugin ini bakal otomatis menghasilkan sitemaps buat website kalian. Oh iya, biasanya WordPress akan menghasilkan struktur URL default atau permalink yang panjang. Contohnya kayak gini nih. Google lebih suka sama URL yang singkat dan mengandung judul atau keyword. Karena lebih gampang terindeks, jadi biasanya buat bikin URL kalian sesingkat nama domain dan judul postingannya ya. Misalnya, kayak gini. Makanya, saat mengatur permalink, biar nggak kepanjangan dan nggak susah dibaca oleh mesin pencari. Langsung aja ke menu settings, lalu pilih opsi permalink, pilih post name, dan klik save changes. Next, yuk kita install Yoast SEO. SEO sendiri adalah singkatan dari Search Engine Optimization. Cara optimasi agar website kamu bisa muncul di mesin pencari. Biar Google lebih mudah nemuin website kalian. Tools kayak Yoast SEO ini wajib banget diinstal biar kamu bisa membantu performa SEO kalian. Biar Google lebih mudah nemuin website kalian, tools kayak Yoast SEO wajib banget diinstal biar bisa membantu performa SEO kalian. Caranya, buka menu plugins, terus cari aja keyword Yoast SEO, dan lalu install deh. Di plugin ini, tiap kalian mau ngepost konten, kalian bisa nambahin SEO title dan meta deskripsi. Ada juga fitur buat membantu analisis konten kalian. Apakah udah SEO friendly atau belum? Mudah dibaca atau enggak? Untuk setting Yoast SEO, Niaga Hoster udah pernah bikin tutorial lengkapnya sendiri nih, Hoster People. Selain performa, keamanan website juga penting banget buat diperhatiin. Kalian gak mau kan diincar hacker, virus, malware, dan bahaya lainnya? Secara gak langsung, kalian udah mulai mengamankan website loh dari tadi. Soalnya, hosting Niaga Hoster udah menyediakan sistem keamanan Immunify 360 dan ngasih SSL biar transfer data terenkripsi. Pastiin lagi ya, password yang kalian pasang itu udah kuat biar nggak ada celah buat dihack. Tapi selain itu, masih ada banyak banget cara buat website kalian aman loh. Kita udah pernah ngerangkum cara-caranya di video ini nih. Oh iya, keamanan nggak cuma sebatas melindungi dari luar, tapi juga dengan menyelamatkan aset. Biar data-data website kalian lebih aman, kalian kudu banget nge-backup data. Kalau sewaktu-waktu kalian update sesuatu, kayak versi WordPress, tema, dan lain-lain, data kalian masih tetap aman dan nggak perlu ngulang setting lagi dari awal. Salah satu cara backup paling gampang ya pakai plugin. Masuk ke menu plugins, pilih Add New, lalu cari Updraft Plus. Langsung aja install dan aktifkan. Setelah itu, di menu settings akan muncul submenu Updraft Plus. Di bagian files atau database backup schedule, kalian bisa jadwalin durasi file backups. Kusaranin sih untuk pilih per minggu ya. Lalu di bagian retain this many schedule backups, kalian bisa isi angka 2 atau 3. Artinya, berapa banyak backup tersimpan di remote storage. Selanjutnya, choose your remote storage, di mana kalian akan menyimpan backupnya. Pilih storage-nya bebas kok, senyaman kamu, yang penting aman. Terakhir, jangan lupa klik save change. Aduh, nggak kelar-kelar ya. Tenang. Ini step terakhir kok. Biar bisa mantau performa website, kalian harus install Google Analytics yang bisa dipakai buat lihat perkembangan traffic. Konten apa aja sih yang paling populer di website kalian, dan masih banyak analisis lainnya yang bisa membantu strategi development website kamu. Langsung aja cek cara lengkapnya di video ini ya. Kita udah ngerangkum semua caranya dari awal sampai akhir. Gimana? Bikin website bisa semudah itu kan? Gak perlu coding-codingan kayak pas dulu ujian praktek di sekolah. Kalian udah bisa punya website yang kece dan powerful. Kalau kamu punya pertanyaan selama bikin website, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Tim kita bakal gercep kok, selalu ada.
Nggak kayak mantan kamu. Nggak deh, canda. Atau kamu juga bisa chat kami di sosial media Niaga Hoster. Langsung aja follow semua sosial media Niaga Hoster, karena di sana kamu akan dapat info seputar teknologi dan bisnis yang menarik. Oke, terakhir jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, karena aku bakal muncul lagi buat ngasih ilmu baru buat kamu setiap bulannya. Kalau gitu kita ketemu lagi next time. Bye-bye.